Ya kalau saya melihat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terakhir itu menunjukkan makin kuatnya sinyal dukungan Presiden Jokowi ke Pak Prabowo, bahwa pertemuan tersebut antara Presiden dengan menterinya. Tetapi kenapa pertemuannya lebih intensif dan mungkin menteri yang relatif paling awal dipanggil pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri hanya Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi menunjukkan pesan Presiden Jokowi sedang memberi angin kepada Prabowo Subianto. Membaca mengenai makna pertemuan tadi, apa yang dibaca oleh Mas Burhan? Apakah ini bentuk upaya penjajakan pribadi Joko Widodo atau jangan-jangan memang merupakan upaya jajan dari PDIP sebenarnya? Ya kalau saya melihat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo terakhir itu menunjukkan makin kuatnya sinyal dukungan Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Meskipun bukan berarti dukungan kepada Ganjar Pranowo dicabut. Jadi tetap saya melihat Pak Jokowi ingin memberi semacam balancing of support gitu ya, baik kepada Prabowo maupun ke Ganjar. Cuma sinyalnya lebih menguat ke Pak Prabowo. Bayangkan baru pulang dari Hiroshima, Jepang, yang pertama kali ditemui adalah Pak Prabowo. Kita tahu menteri Pak Jokowi banyak, dan mungkin ada yang punya alasan bahwa pertemuan tersebut antara Presiden dengan menterinya. Tetapi kenapa pertemuannya lebih intensif dan mungkin menteri yang relatif paling awal dipanggil pulang dari kunjungan kerja ke luar negeri hanya Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi menunjukkan pesan Presiden Jokowi sedang memberi angin kepada Prabowo Subianto. Ya, Mas Burhan, kalau dilihat dari sisi Prabowo-nya nih, sebenarnya apa yang diincar Prabowo? Apakah tetap ingin menjadi kawan atau lawan, atau mungkin bahkan ingin dipasangkan dengan Ganjar dari PDIP oleh Presiden Jokowi ini? Kalau saya melihat justru sebaliknya ya. Jadi apa yang terjadi belakangan, apalagi setelah elektabilitas Prabowo menguat di beberapa lembaga sedikit mengungguli Ganjar Pranowo, sepertinya keinginan untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar dengan posisi Prabowo sebagai cawapresnya kemungkinan harus dipendam rapat-rapat. Karena bagaimanapun potensi Prabowo untuk menang juga terbuka. Bahkan dalam simulasi head to head, bukan hanya survei Kompas ya, tapi survei LSI, survei Indikator Politik Indonesia, dan beberapa lembaga yang lain juga menunjukkan momentum elektoral justru berada di tangan Prabowo. Nah, pada titik ini saya kira sulit untuk bisa memahami kalau kemudian Prabowo bersedia menjadi cawapresnya Ganjar di saat peluangnya juga terbuka. Jadi pada titik semacam ini kemungkinan adalah bukan duet antara Prabowo dan Ganjar atau sebaliknya, tetapi yang terjadi adalah duel. Jadi kemungkinan dua-duanya tetap maju, dan kalau misalnya ada Mas Anies juga mendapatkan tiket untuk bertarung di 2024 nanti, per hari ini kita punya 3 pasang. Nah, dengan demikian potensi masuknya putaran kedua karena tidak adanya calon yang mendapatkan 50% persatu itu akan sangat terbuka. Kalau sebaliknya Mas Burhan, ketika negosiasi itu mengarah kepada bagaimana jika Ganjar yang dijadikan wakil dari Prabowo, mungkinkah? Dalam politik, Marvin, itu tidak ada kata mungkin. Hanya ada satu yang tidak mungkin dilakukan oleh politisi, yaitu membangkitkan orang mati. Jadi apapun bisa terbuka, termasuk Pak Prabowo bisa jadi menjadi wapresnya Ganjar kalau misalnya tren elektabilitas Pak Prabowo merosot di beberapa bulan sebelum proses pendaftaran. Jadi menurut saya apapun bisa terjadi, termasuk Ganjar yang sudah dicapreskan oleh PDI Perjuangan, kalau kemudian mengalami penurunan performa elektoral, dan saat yang sama Anies Baswedan mengalami penguatan, sehingga perlu diantisipasi dengan menjodohkan 2 orang yang dianggap sebagai all president men, ya sangat mungkin dua-duanya, yaitu Prabowo atau Ganjar atau sebaliknya, itu dijodohkan untuk melawan Anies Baswedan jika Anies mengalami rebound atau penguatan secara elektoral. Nah, jadi menurut saya
hal-hal yang akan terjadi beberapa bulan ke depan itu akan sangat menentukan sampai proses pendaftaran di minggu ketiga bulan Oktober. Nah, nanti mungkin akan diputuskan jelang proses pendaftaran apakah Prabowo dan Ganjar akan bersanding ataukah akan bertanding. Nah, Mas Burhan, dengan kemesraannya Jokowi dan juga Prabowo, apa yang harus dilakukan oleh Ganjar dan juga PDIP untuk tetap menguatkan suara mereka jelang pendaftaran nanti? Jadi yang sekarang terjadi, Gemah, mengapa Prabowo mengalami penguatan, selain blunder PD Perjuangan dan Ganjar terkait dengan batalnya Piala Dunia U20 kemarin adalah suara Ganjar mengalami penurunan dan suara Pak Prabowo mengalami kenaikan karena basis pendukung Presiden Jokowi sekarang mulai mengalir ke Prabowo Subianto. Jadi data terakhir saya ada penguatan cukup signifikan, hampir 100% basis pemilih Pak Jokowi di 2019 di bulan Februari hanya 13% yang memilih Prabowo Subianto, di bulan April naik menjadi 25%. Sebaliknya, pendukung Pak Jokowi di pemilu sebelumnya yang memilih Ganjar Pranowo itu mengalami penurunan dari sebelumnya sekitar 45%, terakhir di bulan April tinggal 37%. Jadi artinya basis pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi dimonopoli oleh Ganjar Pranowo. Nah, ini yang menyebabkan elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan. Jadi mau tidak mau, kalau ingin mendapatkan dukungan kembali, terutama dari basis pendukung Pak Jokowi, PD Perjuangan perlu untuk mensolidkan barisan, terutama dari basis pemilih Pak Jokowi sendiri. Nah, masalahnya Presiden Jokowi sendiri itu kan terkesan masih mendua ya. Jadi satu sisi masih mendukung Ganjar Pranowo, ditunjukkan kehadirannya dalam deklarasi Ganjar sebagai capres PD Perjuangan, tapi di sisi lain juga memberi angin kepada Prabowo Subianto. Mungkin ini yang kemudian mengakibatkan memilih Pak Jokowi itu seperti mendapatkan sinyal atau kode yang bersifat ganda. Dan ini pula yang menyebabkan mereka ada yang memilih Ganjar, ada pula yang memilih Prabowo, meskipun per hari ini masih lebih banyak yang memilih Ganjar ketimbang Pak Prabowo, tetapi tren pemilih Pak Jokowi yang memilih Ganjar mengalami indikasi penurunan. Oke, kita melihat semakin hari semakin cair, semakin banyak pula gimmick yang dilakukan oleh Pak Presiden kepada Prabowo Subianto. Dampak dalam jangka panjang jika kemudian gimmick-gimmick ini terus dilakukan, Mas Burhan? Nah, dampak jangka panjangnya suka tidak suka itu menjadi kabar buruk sebenarnya buat capres yang diusung oleh PD Perjuangan. Karena kalau misalnya kita lihat survei-survei per hari ini, itu terlihat dua nama yang dekat ini memang potensial masuk putaran kedua. Tapi kalau misalnya yang masuk putaran kedua itu Prabowo versus Ganjar, itu pendukung Anies lebih banyak yang memilih Prabowo ketimbang lari ke Ganjar. Pada saat yang sama, basis pemilih Pak Jokowi terpecah. Jadi kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, kemungkinan besar Ganjar Pranowo yang akan kalah di putaran kedua. Nah, tentu masih ada waktu ya, makanya PD Perjuangan harus melihat situasi semacam ini ya sebagai sesuatu yang alarming ya, dan saat yang sama tentu ya harus ada pertemuan lebih khusus antara PD Perjuangan, terutama ketua umumnya dengan Presiden Jokowi. Kalau misalnya tidak ada kata titik temu ya terkait dengan bagaimana proses keduanya untuk menyelesaikan terkait dengan peta 2024, kemungkinan PD Perjuangan akan mengalami kekalahan di Pilpres.